Catur marga adalah 4 jalan atau cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan mencapai moksa. Dalam ajaran agama Hindu, catur marga meliputi bhakti marga, karma marga, jnana marga, dan raja marga, merupakan sumber hukum atau tatwa yang bersumber dari pustaka suci Bhagavad Gita, terutama pada bagian Trayodhaya. Pada Bhagavad Gita, Adhyaya 7 Sloka 21 disebutkan, Yo yo yayae tanui bhakta tradasitum icati tasya cala rudae timeva hidami aham. Memohon kepada Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, agar semua makhluk tanpa kecuali selalu berbahagia dan selalu mendapatkan anugerah termulia dari Brahman. Seorang bhakta akan selalu berusaha melenyapkan kebenciannya kepada semua makhluk. Sebaliknya, ia selalu berusaha memupuk dan mengembangkan sifat-sifat maitri, karuna, mudita, dan upeksa yang merupakan bagian dari catur paramita. Di dalam kitab suci Weda ada beberapa mantra juga yang mendukung tentang bakti pada Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa, melalui sloka bab 8 atau Adhyaya 8, sloka 69, bait 8. Arcata parcata priyam adasu arcata, arcantu putraka uta puramna diswarcata. Pujalah dia sepenuh hati, oh cendikawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Rasa bakti dalam wujud sikap yang paling sederhana dalam kehidupan sesuai ajaran agama Hindu adalah cinta kasih dan pengabdian yang tulus. Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, dipandang sebagai yang paling disayangi, sebagai ibu, bapak, teman, saudara, orang tua, sebagai tamu, dan sebagai seorang anak. Mengapa catur marga penting? Karena menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai moksa. Keempat jalan dalam catur marga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, namun dalam menjalankan sesuai kemampuan, sehingga di antaranya ada yang lebih menonjol. Bagian dari catur marga yang menjadi jalan menuju Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pertama, bhakti marga, adalah suatu cara menghubungkan diri dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, melalui perilaku keseharian seorang bhakti marga dalam bentuk sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesaran Brahman, dan menghindari segala perbuatan yang tidak baik. Bhakti marga sendiri dibagi menjadi 2 bagian penting, yaitu apara bhakti dan para bhakti. Kedua, karma marga adalah suatu cara atau jalan mencapai moksa dengan cara pengabdian atau kerja tanpa pamrih. Setiap penganut ajaran Hindu yang ingin mencapai suatu kebebasan yang tertinggi akan melaksanakan kegiatan atau kerja yang didasari dengan perasaan tulus ikhlas tanpa mengikatkan diri pada hasilnya. Ketiga, jnana marga adalah suatu cara atau jalan untuk mencapai kebahagiaan dan moksa melalui pengetahuan di mana
ditekankan pada penguasaan atas unsur-unsur kebijaksanaan dalam menunjukkan rasa bakti kepada Brahman. Penganut ajaran Hindu dalam menjalankan jenana marga harus dapat membedakan mana sebaiknya yang harus dipikirkan demi tercapainya suatu kebahagiaan dan kekekalan abadi atau moksa. Keempat, Raja Marga adalah suatu cara atau jalan mencapai moksa melalui kegiatan atau perilaku melalui tahapan-tahapan Astanga Yoga yang intinya adalah mengendalikan diri dan pikiran secara berkelanjutan. 8 tahapan yang harus dilalui dalam melakukan yoga atau marga melalui Raja Marga, yaitu meditasi sebagaimana diajarkan oleh Bhagawan Patanjali yang lebih dengan Astanga Yoga, meliputi yama, pengendalian diri tahap pertama, niyama, pengendalian diri tahap lanjut, asana, mengatur sikap badan, pranayama, sikap mengatur napas, pratyahara, sikap memusatkan indria, dharana, sikap pemusatan pikiran, dhyana, sikap pemusatan pikiran terpusat, samadhi, yaitu meditasi tahap tinggi. Apabila catur marga dijalankan dengan rasa penuh bakti dan ikhlas, maka kebahagiaan dan moksa yang menjadi tujuan untuk bisa mencapai Brahman akan dapat diwujudkan dengan rasa bahagia, damai, dan penuh cinta kasih.